Sebelum kita memulai pelajaran siang ini, alangkah lebih baik semoga diberikan kelancaran dalam belajar kali ini. Silahkan ketua kelas. Siapa ketua kelas ini? Fuad. Ya, Mas Fuad, silahkan memimpin berdoa. Ya, persiapan doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah. Selamat siang anak-anak. Siang. Senang berjumpa kalian siang ini ya. Gimana, masih semangat ya siang ini? Ya, lemas Pak. Lemas, kenapa kok lemas? Nggak ada. Belum makan? Pak. Iya. Apa? Kenapa? Tepuk pramuka. Ya, kita ganti. Kapan-kapan lagi saja ya tepuk pramukanya. Untuk siang ini kita akan belajar apa, anak-anak? Nah, itu Matematika. Ya, betul sekali. Belajar matematika. Untuk sebelumnya, Bapak mengecek presensi dulu. Hari ini siapa yang tidak hadir? Nanti Pak. Nanti. Kemana nanti? Sakit. Sakit. Masih sakit. Siapa lagi? Alan. Kemana lagi? Olimpiade. Oh, Olimpiade ya. Banyak Pak. Zainuri, Alan. Oke. Ada lagi? Cuma itu saja. Itu saja ya. Ya. Oke, ya Bapak dosen. Oke anak-anak, sebelum Bapak memulai pelajaran kali ini, tolong semuanya menyiapkan perlengkapannya, buku, kemudian alat tulisnya, kemudian dilihat di bawah kursinya, dicek kalau ada sampah diambil, kemudian ada perlengkapan apa itu HP, laptop bisa disisihkan dulu. Ayo disiapkan dulu. Ya, ya. Ada apa Mandi? Silahkan disiapkan. Udah siap ya bukunya ya. Siap gak mempelajari matematika siang ini? Kurang semangat, siap gak? Siap. We are ready. Alright. Oke. Materi ini lanjutan dari Bapak menjelaskan materi kemarin ya. Tetap sama materinya tentang apa? Fungsi kuadrat. Bapak kemarin sudah menjelaskan apa kemarin? Ada yang ingat? Banyak. Mengenai apa? Bentuk umum fungsi kuadrat, apalagi? Grafik. Menghitung apa? Titik puncak dan apa? Sumbu simetri. Oke. Untuk kali ini Bapak akan menjelaskan tentang menentukan grafik fungsi kuadrat menggunakan titik puncak, kemudian apa? Titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, kemudian apa lagi? Bapak akan juga menjelaskan mengenai apa? Menentukan fungsi kuadrat jika diketahui apa? 3 titik koordinat. Dan yang terakhir nanti kalian akan Bapak beri tugas untuk menyelesaikan masalah kontekstual tentang fungsi kuadrat. Oke? Kenapa? Ya, itu nanti. Untuk sebelumnya, sebelumnya saya tanya dulu. Ini ada yang suka nonton film nggak ini? Suka ya? Film apa biasanya yang ditonton? Korea. Film Korea. Ada yang lain? Film apa? Film aksi Pak. Film aksi. Apa? Apa Pak? Contohnya. Apa contohnya? Spiderman. Oh iya. hiburan Pak. Bagus ya itu. Film hiburan Pak. Film hiburan. Oke. Untuk kali ini kalian juga akan saya ajak menonton video atau film. Jadi kalian perhatikan ya video ini, kalian amati, kemudian nanti Bapak akan menanyakan tentang film ini. Oke, sudah siap nonton filmnya? Siap. Oke, kita coba lihat sama-sama. SpongeBob. Asik. Kalian perhatikan
film ini. Nanti Bapak tanya-tanya tentang isi film ini. Ya, artinya Apa ini artinya Pak? Artinya apa, Pak? Para bola quiz artinya apa? in work. Apa? Artinya apa? Nggak tahu. Ya nanti Bapak jelaskan. Oke. Itu mengenai apa? Aplikasi fungsi parabola pada kehidupan sehari-hari atau di dunia ini. Apa salah ini? Saya matikan bagaimana? Udah. Ini aja. Udah enggak ya? Udah nampak. Mancur. Banget. Apa itu artinya? Mungkin ada yang bisa apa menghubungkan mengenai fungsi kuadrat. Kenapa kok tadi ada anak yang bermain basket, kemudian ada juga apa tadi? Jembatan, Mancur. air mancur, kemudian ada apa? Kembang api. Roket itu ya, Bulan. meriam itu. Kira-kira apa? Ada yang bisa menghubungkan mengenai fungsi kuadrat dengan gambar-gambar yang kalian lihat tadi dalam video? Ada yang tahu? Ya silahkan Jesse. Ya, ya silahkan. Ya, Jesse, silahkan. Apa Pak? Ya silahkan tadi. Apa hubungannya kira-kira? Fungsi kuadrat bentuknya parabola. Betul apa salah kira-kira anak-anak? Parabola itu kayak gimana? Parabola ini. Parabola. Ada yang tahu parabola itu apa? Ada TV itu apa? Nah, parabola itu yang apa? Dibuat antena di TV. Itu bentuknya apa? Seperti apa? Payung dibalik. Melengkung ya. Melengkung seperti apa? Payung dibalik. Ayo dibalik. Wajan. Bentuknya melengkung seperti huruf U ya. Kemudian itu mempunyai apa? Kemarin sudah Bapak jelaskan kan mengenai sumbu simetri. Nah, jadi fungsi kuadrat itu kalau digambar itu bentuknya seperti apa? Parabola. Jadi kali ini kita akan mempelajari menggambar grafik apa? Fungsi kuadrat. Menggunakan titik puncak, kemudian nanti menggunakan titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y. Untuk sebelumnya, ada yang tahu bentuk umum fungsi kuadrat? Apa ya? Ada yang tahu? Ini seumpamanya kalian aktif menjawab, nanti Bapak kasih nilai ya. Silakan. Fuad, ya? Oh ya, Nina, silakan. Ada yang tahu? Ya, nanti gantian. Ya, Dipanggil si Nina dulu, ayo. X sama dengan Fx sama dengan AX kuadrat AX kuadrat apa? BX plus C. Plus C. Ada lagi mungkin syaratnya apa? Mana A tidak boleh sama dengan 0. Ini sudah Bapak jelaskan ya sebelumnya. Ada lagi mungkin bentuk yang lain? Cuma ini saja Fuad tadi angkat tangan atau sama atau gimana? Sama mungkin. Saya Ya silahkan Fuad. dx sama dengan gx kuadrat plus kx plus i dengan Ini dan dia Fuad. tidak sama dengan 0. Nah, bisa diulangi kemudian didengarkan, diulangi lagi Fuad. Apa tadi? Apa tadi? Lali. Gx gimana tadi? G kuadrat Gx HX kuadrat gimana? fx sama dengan gx kuadrat plus kx plus i dengan g tidak sama dengan 0. Oke, Bapak tuliskan dulu. Bisa diulangi. Gx, FX Pak. oh Fx sama dengan gimana? gx kuadrat Gx kuadrat. iya Ya.
plus plus AX AX plus plus I. I. Kemudian apa? Dengan G tidak boleh sama dengan 0. Kira-kira betul apa salah ini? Benar. Benar ya? Sama saja. Bedanya apa? Koefisiennya diganti apa? G, H, I. Betul sekali. Kemudian ada yang lain selain ini kira-kira? Ada yang lain? Kalau seumpamanya nilai fx itu sama dengan y, kalian sudah tahu kan nilai fx itu sama saja dengan y, iya kan? Kenapa? Ada yang tahu fx sama dengan y? Dulu di persamaan linear nilai apa? Fungsi x sama dengan y. Ada yang tahu? Fungsi x itu gimana maksudnya? Kita memasukkan apa? Nilai x ke dalam fungsinya ya. Nah itu sama saja dengan y. Itu kalau digambar apa di diagram panah ataupun koordinat kartesius itu sama saja sebagai apa? Fx itu sebagai kodomen ya atau daerah hasil. Bab fungsi sudah kan? Sebelumnya di kelas berapa? Kelas 8 ya, sudah ya. Oke, jadi bisa juga bentuknya yaitu apa? Y sama dengan apa? AX kuadrat apa? Plus BX plus C. Tentunya apa? A-nya tidak boleh sama dengan 0. Oke, lanjut. Yang ini. Bagaimana cara menentukan titik puncak dari fungsi kuadrat? Kemarin sudah Bapak jelaskan. Ada yang masih ingat bagaimana untuk menentukan titik puncak fungsi kuadrat? XP, YP kemarin sudah Bapak jelaskan. Di mana? Rumusnya apa? Min B per 2A. Kemudian YP nya berapa? Min D per 4A. Kemarin kan sudah Bapak jelaskan bagaimana menemukan rumus itu ya. Sudah jelas kan kemarin? Nah, oke. Selanjutnya bagaimanakah kira-kira titik puncak dari fungsi ini? Ada yang tahu bisa mengerjakan kira-kira? Enggak kelihatan ya? Itu mungkin tulisannya ya warnanya seharusnya putih ya. Bapak pindahkan ke sini saja. Jadi kalian disuruh menentukan titik puncak dari fungsi ini fx sama dengan x kuadrat plus 6x plus 5. Kira-kira gimana ini? Bisa kalian hitung? Kalau ada yang bisa menuliskan di depan. Kira-kira gimana? Yang bisa? Ridho? Bisa? Silakan. Dicoba dulu. Yo, saya Pak. Ya, silakan. Gimana, sudah dibaca ya? Untuk mengamati. Di situ ada yang menanyakan apa? Saat grafik fungsi kuadrat memotong sumbu X, berapa nilai Y? Berapa? Nilai Y? Y-nya sama dengan, bisa dilihat di grafiknya, pada saat fungsi kuadrat memotong sumbu X, nilai Y-nya adalah 0. Kalau pada saat memotong sumbu Y, berapakah nilai X-nya? X-nya 0 juga, bisa ditulis di situ. Jadi diingat-ingat ya, pada saat memotong sumbu X, nilainya Y-nya adalah 0. Kalau memotong sumbu Y, nilai X-nya kebalikannya juga 0. Setelah itu kalian amati kegiatan 1 dan kegiatan 2. Bisa kalian baca dulu, pahami. Kemudian apabila ada yang belum jelas, bisa kalian tanyakan ke Bapak. Tentunya kalau kalian memperhatikan pada waktu awal tadi, insya Allah bisa mengerjakan kegiatan 1 ataupun 2 ya. Kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan. Tadi gimana? Ya, silakan.
kira-kira gimana pada waktu motong sumbu X nilai apa? Y-nya sama dengan 0. Nah, karena nilainya 0 tinggal digantikan. Gimana? Saya satu. Syaratnya apa? Memotong sumbu X. Y-nya sama dengan berapa tadi? 0 ya. Karena fungsi kuadrat bentuknya bisa apa tadi? Y apa? Mx bukan. Y sama dengan apa? Ax kuadrat plus bx plus c ya. Jadi efeknya bisa digantikan dengan Y. Jadi diganti apa? Y sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Tinggal disubstitusikan apa? Nilai Y-nya dengan Jadi ini kita mencari potong sumbunya gitu. iya. Gimana bisa ya? Kalau sudah bisa dilihat kegiatan 2. Kerjakan kegiatan 2-nya. Untuk kalian mengerjakan, coba kalian lihat dulu kegiatan 2 ya. Itu ada gambar apa? Grafik ya. Kalian diminta apa? Menentukan fungsi kuadratnya. Kalian ikuti saja langkah-langkah yang ada di LKK. Kemudian apabila ada yang belum jelas bisa kalian tanyakan ke Bapak. Titik yang motong sumbu X. Bagaimana cara menentukan Titik koordinat ya yang motong sumbu X sama S berarti sumbu X iku 4. Kalau ada yang belum jelas mengenai kegiatan 2, bisa kalian lihat apa? Kolom informasi. Itu bisa kalian baca. ini yang namanya baca. Iya min. Jadi balikannya ya. Jelas ya. Bisa dikayakan, bisa diskusikan dengan teman kelompoknya. Ini masuk kotak harga bagaimana? Bukan harga, nilai maaf ya. Hidung. No sleep. Oh, udah. Saya berpikir. Saya itu masih berdiskusi. English, itu English. Oke, alright. 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 Kalau sudah bisa siap-siap kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Dan kelompok 2 gantian juga menjelaskan. Tadi katanya bunyi. Tapi saya jual aja loh. Saya ya. Nggak boleh. Tiketnya. Enggak cukup Pak? Enggak cukup ya? Bisa di sini mungkin? Yang nomor 4 sampai di sini. Atau di bawah juga bisa. Jadi kan sudah diketemukan kan? Hanya 1 B-nya ya. Coba bisa ditulis. Sudah belum? Sudah ya? Bisa diperhatikan nomor 1 dulu. Yang Terima kegiatan kasih. satu. Buatlah grafik
titik potong sumbu Y dan titik puncak dari fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Langkah yang pertama menentukan titik potong dengan sumbu x, berarti y-nya sama dengan 0. Berarti x kuadrat plus 2x min 3 itu sama dengan 0, kemudian difaktor. Faktornya x plus 3 dan x min 1. Dari x plus 3 didapatkan x-nya min 3, atau dari ini x min 1 didapatkan x-nya 1. Berarti titik potong dengan sumbu x adalah min 3,0 dan 1,0. Kemudian langkah kedua menentukan titik potong dengan sumbu y. Itu artinya x-nya sama dengan 0. X sama dengan 0 ini disubstitusikan ke fx. Jadi x-nya diganti 0. 0 kuadrat plus 2 kali 0 min 3. Hasilnya min 3. Jadi titik potong dengan sumbu y itu 0, min 3. Kemudian langkah ketiga menentukan titik puncak. Untuk x puncak koordinat x itu min b per 2a, min 2 per 2 kali 1, berarti min 1. Nah ini min 1. Kemudian untuk YP rumusnya min b per 4a, min b kuadrat min 4 kali a kali c. 2 kuadrat itu 4, min 4 kali min 3 itu plus 12 per 4 kali 1 itu 4. Min 4 plus 12 itu hasilnya min 16 per 4, hasilnya min 4. Itu titik koordinat titik puncaknya min 1, min 4. Kemudian digambar sesuai koordinat dari langkah ke-1, ke-2, dan ke-3. Bagaimana? Ada yang ditanyakan ke kelompok 1 yang belum jelas langkah-langkahnya? Gimana? Jelas ya? Ya, terima kasih. Kembali lagi ke tempat. Untuk selanjutnya kelompok 4 silakan mempresentasikan. Tadi siapa? Saya Ya, silakan. Tidak untuk yang kegiatan 2 ini kan sebutkanlah titik koordinat yang memotong sumbu x dan memotong sumbu y dari grafik fungsi kuadrat pada gambar itu ya. Ini didapat titik koordinat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil pembelajaran kali ini saya mempraktekkan hasil rancangan pembelajaran RPP yang saya buat. Mungkin yang saya rasa itu yang kerasa kurang pada waktu kegiatan ya, kegiatan kelompok itu ya. Kegiatan kelompok itu kurang, maksudnya kurang waktunya seperti itu. Kemudian dan juga pada waktu tadi menyelesaikan tugas individu juga waktunya kurang. Terima kasih. Mengelola waktu yang masih belum bisa maksimal. Baik, sekarang waktunya memberikan komentar. Silakan. Komentar, saran, Silakan teman-teman. usul perbaikan. Silakan Mas Fuad. Siapa? Fuad. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya rasa penimbalannya Pak Andi sudah sangat bagus, maksudnya hidup kelasnya. Tapi mungkin ada sedikit beberapa masukan dari saya. Yang ada 2, yang pertama yaitu tentang slide-nya. Slide-nya tadi, tulisannya tadi dari belakang sini banyak yang kontras antara background dengan tulisan sehingga sulit untuk dibaca. Yang kedua adalah yang tadi masalah penyelesaian, himpunan selesaian tadi yang selesaian yang apa itu, persamaan yang linear antara, kan ada X sama Y kan ya. Kan X hasilnya sekian, Y hasilnya sekian. Nah tadi menurut saya tuh nggak bisa kalau dituliskan himpunan selesaian itu adalah apa itu, himpunan HS sama dengan himpunan berapa tadi? 2,3 berapa tadi ya? Biasanya itu nilainya X sendiri, Y-nya sendiri gitu.
dalam Jadi mungkin lebih, jadi sarannya mungkin dikasih kesimpulan. Jadi X himpunan penyelesaian yang umumnya adalah X sama dengan tidak bisa ya dituliskan himpunan. tidak bisa, soalnya beda tadi. Misalnya nilai, ada 2 nilai X sama Y. Beda sama yang dikerjakan sama Mbak Nina tadi. Yang tadi kan X saja. Iya betul. Mungkin itu masukan dari saya. Terima kasih Pak. Masukannya. Silakan. Mas Rido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rido, nomor urut 20. Hampir sama menambahkan dari Mas Fuad tadi. Jadi yang pertama mengenai penyelarasan warna-nasrat ya. Jadi tadi pada saat tampilkan itu kayak tujuan pembelajaran itu kayak tidak terbaca dengan jelas. Juga pada saat konsep rumus fx sama dengan tadi kan juga tidak jelas. Kemudian untuk pelafalan tadi saya mengutip pada kodomer itu sama dengan daerah hasil. Padahal daerah hasil itu adalah kering. Jadi bukan kodomen. Kodomen itu merupakan daerah lawan, bukan daerah hasil. Tambahannya itu. Kemudian pada saat jadi supaya siswa itu penangkapan sesuai dengan yang diutarakan sama guru itu sesuai. Jadi kodomen itu daerah lawan, domain daerah asal, rank itu adalah daerah hasil. Kemudian untuk yang grafik fungsi kuadrat, yang slide ke berapa tadi? Grafik fungsi kuadrat bisa kita berikan Mas? Yang ini. Ya, itu maksudnya apakah siswa disuruh menentukan fungsi kuadratnya ataukah bagaimana? Soalnya kan Tadi soal sebelumnya. Jadi bagaimana cara menentukan titik potong subtrik dan titik potong sumbi? Iya. Jadi saya langsungkan ke Kan itu kan fungsinya kan belum ditunjukkan misalkan titik berapa sama berapa, apa langsung bisa digantikan? langsung bisa diamati dari grafik. Jadi grafik ini memotong sumbu X itu ini di koordinat berapa ini? min 5,0 ya sama min 2,0. Oh berarti dari grafik Dari grafik langsung menuju ke fungsi kuadrat itu maksudnya. Jadi itu maksudnya kira-kira Lagi-lagi yang LPP ya, Pak siapa tadi? Pak Samuel Andi. Ya. Atau nanti untuk berikutnya semua saja yang belum, tapi sudah ada yang sudah betul. Setelah materi pokok, sub materi pokok, Pak Saban Ya, belum Ibu. Ya, terima kasih, memeriksa. Ibu. Kan kalau materi pokoknya kan fungsi kuadrat, subnya grafik ya, Ya. menggambar atau menentukan grafik fungsi kuadrat. Tuh. Yang lainnya tadi sudah disampaikan oleh teman-temannya, mungkin sepertinya sudah semua disampaikan. Pak Saban mengajar di SMP N1 Trenggalek sudah berapa tahun? bukan Bu, itu cuma Oh, demaan aja. Kan tadi Pak Ridho kan memang di MTS ya? Iya. Sesuai, saya kira sesuai dengan Belum, tulisan, belum. hanya Ya, untuk Ridho masuk ke melengkapi MTS. identitas gitu aja. ya cuma nulis daerah asal saya Trenggalek, SMP Trenggalek gitu aja. Nah, saya kira kalau sudah mengajar di sana kayak Pak Ridho tadi kan di MTS gitu, memang di Ya. MTS ya. Iya. Saya sendiri Bu. Iya. Enggak, saya kalau berhubungan dengan itu kok, tuh saya ya alumni SMP Negeri 1 Trenggalek. Iya, Iya. Tapi tahunnya sudah tahun 73. Oh masih Bu. Saya belum lahir, Bu. SMP ini 662 ya. Belum terbentuk. Saya kira tadi ada pandai, sudah mungkin itu saja. Ya. Baik, soal ini tadi mengelola waktu di sini kurang, nanti kalau di siswa yang sebenarnya itu harus betul-betul malah dilatih. Kalau siswa sebenarnya nggak bisa diatur seperti ini, suruh diskusi sulit juga, ketemu-ketemu kalau ini kan sulit ditinggal pintar-pintar. Itu nanti tolong betul-betul waktunya itu di ya. Masukan dari teman-temannya tadi tentang PowerPoint. Di S1 harusnya ada mata kuliah komputer ya.
Ada. Iya, ada Pak. Nah, bagaimana cara buat presentasi di PowerPoint? Buat tulisannya itu harus kontras antara background dan tulisan. Biru ditempel hitam ya nak ketok wis, ya, nah sudah kelihatan gitu ya. Itu seni, lama-lama nanti akan terbiasa. Cara nulis himpunan selesaian seperti tadi sudah dibahas ya, bagaimana cara nulis himpunan selesaian ya. Iya. Kalau ingin menuliskan himpunan selesaian itu sebenarnya ada penulisan anggota himpunan itu ada 3 cara nih Bu. Ada 3 cara. Mau menggunakan Notasi, mendaftar, Atau mentabulasi. Itu ya. Kita harus diperhatikan betul. Gitu ya. Sudah pernah di SMP kan dulu ya? Iya, Pak. Ingat, kita harus mendaftar. Berarti kalau ingin menulis mendaftar ya turun awal terus koma. Cara tulis himpunan ya. Kak dipek mantu ibu Himpunan Ekonomi yang sama. Kamu takut? Sebelum nanti bicara himpunan. Iya, Pak. Terus bahas tentang fungsi keluarga. Fungsi itu apa sih? Apa nih kita? Kaitan. Hati ini utuh kok. Itu apa ya? Baca. Salah-salahnya apa? Untuk himpunan A itu punya setiap anggotanya himpunan A punya hasil mengaitkan ke himpunan B cuma satu kali saja. Aturan yang mengaitkan setiap unsur pada terasa ke tempat satu unsur pada daerah. Nyantol. Daerah hasil dan domain Itu dia. sama beda. Bedanya apa? Hubungan antara daerah hasil dengan kodomin. Kalau kita bicara himpunan antara dua himpunan itu apa? Hubungan antara dua himpunan kalau kita bicara himpunan itu apa? Sama dengan himpunan Kamu kira-kira kamu move on. atau subset, benar ya? Subset hubungan benihnya. Ring itu Daerah hasil. Kodomin. Pelajari ya. Ini yang sampai SMP loh ya, belum yang mata materinya mendekati perguruan tinggi ya. Kalau ujian nasionalnya ternyata materi untuk matematik yang belum pernah lihat soal ujian nasionalnya dulu. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Nah, contohnya apa? Satu. Ya wes Bapak ya contohnya. Aku ada contoh soal ujian nasional. Yang mengenai kesamaan linier seperti tadi juga ada Pak. Tapi lebih ke program linier. Oh, program linear. Iya. Ini masih untung yang linear ya. Iya. Ya. Terus tadi menampilkan gambar grafik ya. Yang tanya kan siapa? Iya. Gambar Pak grafik. Tapi tadi pada saat memberikan contoh persamaan garis kuadrat tadi ya, itu grafiknya bukan ini, fungsinya apa tuh tadi? Lain yang dicontohkan terus tapi tiba-tiba untuk menentukan grafiknya nanti harus gambar ini tapi yang dicontohkan itu, makanya tadi temannya tanya grafiknya bukan itu, grafiknya kayaknya yang hanya positif lah, ini kan hanya negatif tuh kalau ini. Iya betul Pak. Jadi hanya negatif ini. untuk grafik ini saya menekankan pertanyaan yang saya tanyakan ke siswa ini Pak. Tapi pas ngerjakan soal si siswa tadi kerjakan grafiknya bukan gambar grafiknya itu. Iya betul Pak. Beda. Grafik lain sehingga Iya. tidak sambung makanya tersampai. Oh gitu. Iya iya. Jadinya berarti sama ya Pak. Ya kalau mau meruntut ya grafiknya ini maka grafiknya nanti itu terus kemudian ini kan caranya menentukan
grafik fungsi itu mencari titik potong dengan sumbu E, mencari titik potong dengan sumbu Y, menentukan puncaknya, terus gambar perilakunya. Kalau anak SMP pun ngetes itu, Kenapa? perilaku kalau persamaan kuadrat itu nanti parabola gitu. Sudah ya? Sudah, kalau sudah, nah jadi kalau persamaan kuadrat itu nanti perilakunya mesti parabola. Parabola, kalau parabola nanti tergantung apa ini? Tergantung A-nya ya. Kalau A-nya positif nanti dia akan buka ke atas, kalau negatif ke bawah gitu ya. Itu sehingga nanti hanya berbekal 3 titik itu, makanya tadi berani kamu mengatakan bisa gambar grafiknya gitu ya. Apakah setiap 3 titik itu selalu nanti bisa digambarkan suatu persamaan parabola? Tidak. Kalau kita punya 3 titik, Tidak semua. Kalau 3 titiknya cuma apa ya?